Dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio GIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam tetap kita aturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mitra JC, alhamdulillah kami kembali hadir menemani Anda di hari Jumat, edisi 13 Maret 2020, dan tentunya Mitra JC, mudah-mudahan kita doakan semoga sehat selalu, bahagia selalu, terutama Mitra JC yang hari ini sedang beraktivitas, semoga aktivitasnya juga lancar. Dan tentunya buat Mitra JC yang lagi di perjalanan tetap berhati-hati dan tentunya selalu taat kepada peraturan rambu lalu lintas ya Mitra JC ya. Dan tentunya hari ini kita akan hadir kembali menemani Anda dalam program Bincang Sehat. Ini kerjasama Radio JC dengan Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura yang sudah cukup lama bekerja sama dengan Radio JIC. Mudah-mudahan ini memberikan banyak edukasi kepada kita tentang kesehatan, terutama di bidang gizi. Karena hari ini insya Allah kita akan bicara persoalan gizi Mitra JIC ya. Ada di sebelah kiri Bang Dipo atau di sebelah kanan Mitra JC, di layar Mitra JC. Insya Allah kita akan hadir bersama Ibu Mahyeni yang insya Allah beliau akan rela akan siap menemani Mitra JC selama 45 menit ke depan berbicara seputar garam, gula, dan lemak atau GGL ya. Bukan ganteng-ganteng liar ya, ganteng-ganteng liar, tapi ini garam, gula, lemak. Nah kira-kira sehari itu berapa kali si Mitra JC kita mengkonsumsi garam? Karena kalau kita bikin sayur tanpa garam, waduh itu rasanya nggak enak. Termasuk juga kalau kita bikin teh tanpa gula, aduh itu rasanya agak hambar sedikit. Nah ini insya Allah hari ini kita akan bahas. Selain itu juga nanti akan dibahas, ini kan lagi viralnya nih tentang wabah virus corona COVID-19 ya. Nah ini juga harus ada tips-tips yang khusus nih buat Mitra JC agar kita sebagai masyarakat Indonesia jangan sampai COVID-19 ini atau corona ini menyebar di keluarga ataupun di sekeliling kita. Nanti ada antisipasinya Mitra JC yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Mahyeni. Untuk itu Mitra JC, kami mengundang Anda untuk bisa bergabung melalui Facebook di siaran Radio JC atau Radio JC. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di YouTube kami di Jakarta Islamic Center. Jangan lupa untuk juga add Facebooknya Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura ya. Agar syiar-syiar kita ini selalu dipancar luaskan untuk Mitra JC. Langsung saja kita akan menyapa Ibu Mahyeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Dipo dan juga Mitra JIC. Ketemu lagi dengan saya Mahyeni AMG dari Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Alhamdulillah. Pokoknya senang banget kalau udah ngobrol sama Bu Mahyeni, selalu ceria pagi-pagi hari Jumat, selalu aduh luar biasa. Ini ada konsep jilbab kuning nggak? Kebenaran jilbab bukannya seragam ya? Seragam. Oh seragam. Seragam kami hari ini. Hari Jumat ya, ya. Jadi kalau misalnya Mitra JC kan kadang suka ini setiap hari Jumat memang seragam Rumah Sakit Islam Sukapura ya. Dan aliansi pun pakai yang sama. Aliansi seperti itu. Sukapura, Jakarta Pondokopi, Jakarta Cempaka Putih, ya. Bahkan yang di Bunga Rampai pun sama. Iya, karena Rumah Sakit Islam Sukapura kan aliansi ya Rumah Sakit Islam yang ada di Jakarta. Rumah Sakit Pondokopi juga ada, Rumah Sakit Jiwa dan Rumah Sakit Islam Sukapura. Baik. Benar. Bu Mahyeni ahli gizi dari Rumah Sakit Islam Sukapura. Nanti akan membahas seputar GGL tadi, bukan ganteng-ganteng liar, tapi garam, gula, lemak. Nah, ini kira-kira ada nggak takaran-takarannya dalam sehari? Dan katanya bisa loh diet dengan GGL itu sendiri. Bisa. Nah, coba Bu Mahyeni dijelaskan oleh Mitra JC. Mitra JC, sebelum kita membahas tentang GGL atau gula, garam, dan lemak itu, saya akan membaca tentang GGL ini udah dicanangkan Permenkesnya ya. Jadi pemerintah udah mengeluarkan Permenkes 30 2013 itu tentang berapa banyak sih harusnya gula, garam, dan lemak itu dalam kemasan
makanan ataupun minuman ya. Jadi bukan sembarangan kita bicara, tidak hanya asal sekian. Jadi memang udah ada apa namanya? Barometernya. Harusnya berapa sih gitu penggunaan dalam keseharian kita. Seperti juga di Amerika ya, FDA. FDA-nya apa kalau kita seperti Permenkesnya itu juga pasti punya ya. GGL itu adalah garam, gula, dan lemak ya. Sebenarnya kalau kita mengacu ini dengan benar-benar dipahami, kemudian diikutin aturannya, tadi seperti Mas Diko bilang bisa jadi diet, benar-benar sekali ya. GGL itu adalah jadi rumusnya itu 4, 1, dan 5. Itu rumusnya Mas Diko ya. 4, 1, dan 5. 4, 1, 5. Kalau untuk gula pemakaian itu 4 sendok. 4 sendok makan atau setara dengan 60 gram. Jadi setiap sendok itu kita untuk buat teh manis itu adalah sekitar 13 gram bahkan ya, 13 gram. Jadi sekitar 60 gram kurang ya. Kalau untuk pemakaian garam itu satu itu cuma 1. Kenapa? Karena dia hanya digunakan antara setengah ya untuk yang punya penyakit tertentu sampai 1 sendok teh atau 2000 mg ya. Kalau untuk penggunaan lemak sendiri atau minyak, lemak itu bisa dari minyak, dari tega ya, atau bahan-bahan yang bisa menjadi lemak itu adalah penggunaannya 5 ya, 5 penukar satu hari. Atau kalau bingung berapa sih 5 penukar itu, misal kebutuhannya Bapak Ibu ya, saya mengambil standarnya aja 1700 misalnya ya. Untuk penggunaan itu ada range-nya. Jadi untuk lemak dalam makanan kita keseharian itu 20 sampai 25% Mas Tipo dari jumlah total kalori kita. Jadi sekitaran 38 gram. Ya, 38 gram. Bukan 38 gram, dari totalnya itu sekitar 700-an. 700 kalori. Itu bisa di mana aja? Bisa di gorengan. Ya, bisa di lauknya, bisa di tahu, tempe ya. Kan kalau untuk penggunaan lemak sendiri itu kenapa dipakainya 5? Dia jadi tidak di frying. Kalau di frying kan pasti minyak banyak tuh. Jadi lemak yang dimaksud ini lebih kepada minyak ya? Iya, minyak. Kita lebih menggunakan minyak. Minyak ya. Kalau di frying itu kan seperti di Kentucky atau jenisnya itu kan dalam minyak yang banyak. Makanya dia kenapa lebih crispy, lebih gurih. Karena memang lemak sendiri itu bikin nagih Mas Tipo. Iya, betul. Ya. Jadi dia menimbulkan rasa gurih, jadi pingin lagi makan. Seperti itu. Nah, ketika udah lewat batas kita makannya kebutuhan sehari 5, gorengan tuh udah berapa, ya kan? Terus makan martabak nanti sorenya, terus makan lagi nasi goreng, berminyak lagi, ya kerupuk, di situ kan ada yang digoreng ya pakai minyak. Nanti 3 bulan ke depan tiba-tiba mulai tuh badannya kok pada rentak ya. Itu karena efek itu. Ya. Ternyata pas dicek kolesterolnya bermasalah tinggi. Ya. Kenapa sih harus dibatasin pemakaian garam, gula, lemak? Karena efeknya masing-masing ada. Ya. Kalau gula tadi dinyatakan harus 4 penukar ya, atau 60 gram satu hari itu kalau berlebih otomatis nanti kita bisa mengidap penyakit diabetes mellitus atau yang pemirsa JSI tahu itu disebut penyakit gula. Diabetes ya, kita bilangnya diabetes mellitus ya. Kalau masih misalnya normal ya, cuma 4 penukar atau disebut 60 gram itu no problem. Tapi kita kan makannya nggak cuma di teh manis, ada di kue-kue. Iya, sayur juga biasanya pakai gula juga. Kalau untuk bumbu nggak masalah Mas Tipo. Oh, kalau bumbu nggak apa-apa. Karena pakainya sedikit, nggak mungkin lah 60 gram pasti menurut orang ya. Seperti itu. Kemudian ada kue, ada nasi, bahkan di nasi sendiri tuh biasa ada yang pakai gula. Ada gulanya, dia mengandung gula. Oke. Kemudian kita misalnya ke Kentucky, nggak enak nih nggak pakai Pepsi, ya. Pepsi itu sendiri kan gulanya juga tinggi, lebih dari 60 gram, ya. Atau kita haus di jalanan kita membeli kayak apa sih, teh pucuk dan sejenisnya, itu kan pakai pemanis buatan yang rasanya manis berkali lipat dari gula biasa, padahal tingkat gulanya itu nanti bisa menyebabkan kita obesitas awalnya. Ditambah kita misalnya nggak memakan sayur dan buah.
sayur dan buah lagi kembali, ya, aktivitasnya kurang, otomatis jadi obesitas. Obesitas nanti juga bisa menyebabkan penyakit degeneratif, salah satunya adalah diabetes mellitus ini. Ya. Ditambah misalnya pemirsa GSI ada keturunan punya sakit gula, resikonya 6 kali lebih besar daripada yang tidak punya keluarga keturunan sakit gula, seperti itu. Ya. Kemudian kita bahas yang di garam. Ya. Berapa sih garam itu satu hari? Tadi saya sebutkan satu aja. Satu. Jadi kan 4 sendok. 4 sendok ke gula, 1 sendok garam, 5 sendok teh, 5 sendok makan minyak untuk keseharian, ya. Kemudian garam, berapa sih kita pakai? Harusnya 1 sendok teh, Mas Tipo, ya. Terus ada ini lagi, gimana kalau makan Indomie? Indomie aja udah 800 garamnya, 800 mg. Belum di makanan lain, di kue-kue, ada di dalam kecap. Oh, artinya garam yang dimaksud ini bukan garam, bukan hanya garam yang kita masak sehari-hari. Ya. Saya sering menyebut garam tersembunyi. Garam tersembunyi itu ada di kue, ya, di biskuit, kemudian di semua makanan pangan yang pabrikan. Karena secara otomatis garam dan gula itu, salah satunya garam, ya, adalah pengawet alami yang bisa dijadikan membuat makanan itu jadi awet lumayan lama, seperti itu. Gimana kalau kita sering makanan fast food, ya, kemudian tadi lagi makan Indomie yang lebih sering, misalnya dalam 1 minggu lebih sering makan Indominya daripada makanan yang sehat yang lainnya, gimana nggak numpuk garamnya, ya. Sebenarnya garam itu dibutuhkan dalam tubuh, Mas Tipo, ya. Cuma penggunaan ini juga harus tahu, dan cara menggunakannya pun harus tahu. Biasanya kan ibu-ibu masak nih di atas kompor nih, ya, garam tambahin. Seharusnya garam itu dimasukkan setelah mematikan kompor, baru masukin garamnya. Emang ada ngaruhnya apa tuh, Bu Mahyani? Jadi mengkristal. Jadi kalau dikonsumsi itu jadi dia mengendap dalam tubuh seperti itu. Nah, ini tips nih buat mitra JC agar tidak berlebihan atau tidak menimbulkan penyakit yang kita tidak inginkan. Betul. Jadi kalau penggunaan garam setelah api dimatikan baru dimasukkan. Tapi kan dalam kondisi panas juga masih nih, panas. Bu Mahyani. Beda, kan masih panasnya beda, bukan yang di atas api gitu. Karena dia ketika panasnya lebih dari sekian, ya, itu menyebabkan pengkristalan. Dan kalau nanti kita terkena hipertensi dalam waktu jangka panjang, itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Oke. Jadi efeknya banyak. Efeknya banget, ya. Tadi gula menyebabkan diabetes mellitus kalau terlalu berlebihan, obesitas, kegemukan. Yang kedua adalah garam, bisa hipertensi tadi. Yang masa panjangnya bisa menyebabkan kegagalan ginjal. Ya. Kemudian lemak. Ya. Lemak tadi 5 sendok makan. Kok sedikit amat? Ya sebaiknya memang kita nggak banyak-banyak gunakan lemak. Apalagi ketika mitra GSI sudah masuk ke usia 40 tahun. Nah, itu harus ini benar-benar warning banget, ya. Makanan yang GGL-nya ini nih, mengandung GGL benar-benar selektif banget gitu. Oh, saya tadi udah makan biskuit, kalau bisa makan makan yang lain agak berkurang garamnya gitu, ya. Atau makanannya pokoknya bentuknya itu tidak mengandung garam lagi, rasanya tidak asin lagi gitu loh, untuk mengurangi penggunaan garam yang tadi. Kemudian lemak, ya, lemak itu cuma sedikit sih, 5 penukat. Kalau kita pakai untuk penumis, jadi sedikit, ya. Kan kurang enak kalau kalau tidak digoreng. Boleh makan gorengan sekali-kali, misalnya dalam seminggu 2 kali. Jangan tiap hari, ya. Karena kenapa? Kalau kita balik lagi sayurnya kurang, buahnya kurang, aktivitas kurang, minum air putih kurang, itu bisa menyebabkan penyakit degeneratif atau penyakit yang menyebabkan kadar lemak dalam darah kita tinggi, tiba-tiba kolesterol totalnya tinggi, triglyceridnya tinggi. Triglycerid itu bisa menyebabkan penyakit jantung, Mas Tipo. Jantung koroner, ya. Tiba-tiba dadanya sesek, di sini nyeri banget, ya. Saya ditanya, Pak, kalau saya biasa suka begitu ke pasien, Pak, Bapak konsumsi gorengannya berapa? Ibu makan gorengannya setiap hari, misalnya seperti itu, ya. Ya otomatis lah, tubuhnya dimasukin lemak terlalu berlebih, akhirnya otomatis
ada peningkatan kolesterol dalam tubuh. Itu bisa menyebabkan jantung koroner. Iya, jadi GGL ini asupan gizi yang sangat utama sebenarnya. mempengaruhi banget ya tubuh kita, utama garam, gula, dan lemak. Lemak yang dimaksudnya adalah minyak ya. Penyakitnya aduhai semua. Aduhai, gula, ngeri sekali. Hipertensi berujung pada gagal ginjal. Iya, betul. Kemudian trigliserid tinggi bisa menyebabkan jantung koroner. Tapi itu. Dan kalau kegemukan juga. Kalau kayak gitu tipsnya bagaimana tuh? Kan kadang kita kalau masak kan kita jarang sekali menakar ya. Misalnya kalau memang gula ini 4 sendok makan atau garam 1 sendok dan minyak 5. Nah, itu takarannya gimana tuh? Ada tips-tipsnya nggak? Kalau misalnya numis nih, kita makan pagi, siang, sore, malam. Sore ya, pagi, malam atau iya, malam pagi, siang, ya. sore ya. Jadi terus misalnya pagi pakai cuma 1 buat tumis sayurannya aja, ikannya bisa aja kita pepes misalnya seperti itu. Makan siang boleh deh 2 minyaknya, misalnya ada yang mau ditumisnya ikannya ditumis ya, tapi tidak digoreng, ditumis lagi. Karena kalau tumis itu kan bisa meminimalisir minyak ya. Seperti itu makanya. Kemudian dimakan sore sama dengan makan siang, seperti itu Mas Dipo. Katanya kalau kerupuk itu termasuk yang gimana tuh kerupuk? Sama kan dia kan minyaknya kan banyak gitu. Makanya, tapi kan ketika dia digoreng, ketika kita angkat, itu kan minyaknya nggak terlalu banyak yang diangkat. Dalam setiap makanan itu kalau yang berlemak diserap sama makanan itu. Makanya kalau yang kadang yang dia agak cerdas ya, sama dia di tisu dulu, ditekan-tekan di tisu, jadi minyaknya berkurang meresap dan nempel di tisu. Itu juga makan gorengan. Itu juga tapi mengurangi. sebaiknya gorengan itu ya seminggu 2 kali aja. Seperti itu. Enak nih kayaknya makan. Dan itu pun goreng. 1. Apa tuh? Gorengannya. Misalnya kita pengen makan tempe goreng, hari makan siang nih enak nih ya, makan siang ada tempe gorengnya. Kemudian ada ayam bakar atau ikan goreng. Makannya secara asam, misal nih ya. Kan tadi saya bilang makan sayur buahnya dicukupin, bahkan dilebihkan. Ketika kita makan kondisinya siangnya seperti itu, ya ditambahin ada lalapannya. Misalnya ada tomat, biar seimbang ada gitu ya. Atau ada kacang panjang yang mentah-mentah biasanya orang Sunda suka. Jadi itu bisa melengkapi dan bisa mengurangi efek minyak yang kita makan hari ini gitu. Jadi ya seperti itu pemirsa. Jadi benar-benar kita ini tadi kita udah makan apa sih gitu. Harus diingat-ingat nih, tadi gulanya udah banyak belum ya gitu. Ini hari ini gorengnya berapa? Lebih kepada smart ya. Lebih kepada ini kesadaran diri kalau kayak gitu ya. Itu kan berpulang sama diri kita. Ya. Tapi kalau minyak itu gimana ya? Kalau misalnya hanya 5 sendok makan, tapi kan terkadang kita ya terutama pada ibu rumah tangga, contoh dia disuruh bikin bakwan. Atau itu kan minyaknya makanya tadi saya bilang ketika kita hari ini bikin bakwan, dimakan siang atau dimakan sore, di waktu makan yang lain itu nggak ada gorengan lagi yang gorengan begitu. Makan makanan yang tumis-tumis atau yang rebus jadi, gitu ya. Di salah satu waktu makan bolehlah. Ya itu pun tidak sering-sering. Tapi tidak setiap waktu makan. Ya efeknya nanti ke sana Mas Dipo tadi saya bilang. Kolesterolnya tinggi, pada sakit, tekuknya sakit. Bahkan pada yang kolesterolnya tinggi betisnya sakit kan karena aliran darahnya tidak lancar seperti inilah. Got atau kali kalau ada banyak sampahnya. Betul, itu kan nggak ngalir. Tidak mengalir dengan lancar seperti itu simulasinya. Iya. Tapi kalau misalnya makanan-makanan tadi kan memang sangat tidak dianjurkan ya bagi mereka untuk dikonsumsi gitu, melebihi batas maksimal yang sudah diterapkan. Tapi kalau diseimbangi dengan olahraga gitu, itu berpengaruh atau tidak? Misalnya mohon maaf nih, saya tuh sering banget ya Bu Mahyen ya, ngelihat ada di pasar-pasar, kemudian bikin gorengan, minyaknya 1 loyang besar, saya nggak tahu itu berapa liter, sampai 3 liter mungkin saya lihat. Itu diulang, pakai berulang. Ya, sampai hitam warnanya gitu. Itu dia yang, ya saya juga memberitakan ibu, benar Mas Dipo, saya sekalian menyampaikan sama ibu-ibu semua, minyak goreng itu sebaiknya dipakai cuma 2 kali. 2 kali? 2 kali menggoreng, pakai pertama, kedua, yang ketiga buang. Dibuang walaupun banyak. Makanya kalau mau masak penggunaan minyak itu ditakar. Kira-kira sebetulnya segini, jangan berlebihan harus dibuang seperti itu. Misalnya habis goreng kerupuk nih, kan banyak tuh minyaknya, simpan masih bisa dipakai.
pasti bisa sekali lagi. Tapi kalau kelewat sampai hitam itu karsinogenik dan itu bisa menyebabkan penyakit seperti kanker. Kan karsinogenik itu bahaya. Ya artinya kalau penggunaan minyak juga seperti itu betul. ya. Saya tadi ingatkan Mas Cipo, iya seperti itu Ibu. Apalagi sudah hitam ya, sampai bau tengik itu kecium banget. Kalau gorengan yang di abang-abang seperti itu biasanya saya tidak mau membeli. Karena pasti minyak sudah berulang. Udah merinding kali ya, lihatnya aja udah merinding. Betul sekali. Seperti itu Mas Cipo. Jadi benar-benar ibu-ibu kalau pakai minyak kan seneng tuh ya. Memang ibu paling seneng goreng, paling praktis, paling cepet soalnya. Iya, dan enak juga sih sebenarnya ya. Tadi makan makanan yang bergorengan. Karena makanan yang mengandung lemak itu memang gurih dan bikin nagih. Betul. Justru makan makanan yang rebus, kayak misalnya setiap pagi makan pepes kan nggak mungkin juga. Mungkin sih. Mungkin kalau pengen mau gitu ya. Mungkin aja seperti ini misalnya. Pasti bos suka ada telur atau ceplok. Kan sekarang udah canggih nih, pakai teflon yang tidak pakai minyak bisa seperti itu, diminimalisir seperti itu, atau di boil itu direbus ya, kayak kita masak di Indomie kalau kepingin telur, atau ayamnya tidak digoreng misalnya, kayak saya suka banget ayam misalnya dibikin sup kan masuknya masih enak juga, atau dibikin semur, tidak harus selalu digoreng seperti itu Mas Dipo. Ya. Makan makanan yang kukus gitu ya. Tidak harus dikukus. Iya, tidak harus dipepes. Atau bumbunya atau ditumis. Bumbunya ditumis yang harum dengan bumbu yang cukup. Ya. Insya Allah makanan. Bu Maya ini kalau perpaduan antara air dan minyak itu berbahaya nggak sih dengan tubuh? Misalnya contoh dia nggak tahu ya, saya ngelihat kayak ada pernah lihat kayak bikin sayur apa gitu ditumis dulu, misalnya seperti kayak bawang goreng, habis itu dikasih air yang banyak. Sayur apa itu biasanya itu? Sayur bening. Sayur bening. Nah itu kan percampuran air dengan minyak. Minyaknya kan cuma sedikit pasti tadi. Dan itu nggak apa-apa sebenarnya air dengan minyak itu ya. Kadarnya kan tetap harus ikutin aturan. Berapa nih satu hari? Ada 5 kah gitu. Kalau misalnya kita sekeluarga yang enggak itu juga masih itu kan untuk penggunaan pribadi. Ya kalau ibunya masak buat 5 orang ya pasti kan juga berapa sendok gitu. Artinya benar-benar 4-1-5. 4-1-5 itu triknya. Ya. Kemudian ya kan tadi udah makan yang garamnya cukup, gula cukup, lemaknya cukup ya, tidak berlebihan, penggunaan air minum ya. Apalagi sekarang Indonesia sudah masuk COVID-19 ya. Itu virusnya sudah masuk di Indonesia. Itu trik salah satunya adalah banyak minum air putih. Minum air putih. Ya. Tetap 8 gelas satu hari. Triknya. Pagi bangun tidur 1 gelas, sarapan 1 gelas, di selingan 1 gelas, makan siang 1 gelas, selingan sore 1 gelas, makan malam 1 gelas, dan 2 gelasnya lagi boleh 1 gelas mau tidur. Selebihnya ya mungkin ditambah-tambahkan di makan-makan yang lain. Katanya minimal 2 liter sehari ya? 2 liter satu hari. 2 liter sehari ya ukurannya. Karena biar bagaimanapun kecukupan air putih itu tidak hanya harus ada COVID-19 ini masuk, dia itu juga kan bisa bikin kita segar dan tidak dehidrasi tubuhnya. Apalagi kalau cuacanya lagi benar-benar ekstrim panas, itu benar-benar harus lebih bahkan dari 2 liter satu hari. Seperti itu. Baik, jadi minum yang cukup itu juga menjadi salah satu faktor penting untuk selalu menjaga kesehatan, apalagi sekarang lagi mewabah ya virus corona gitu ya, COVID-19 jadi trennya harus betul-betul kita jaga kesehatan kita dengan minum minimal 2 liter sehari. Atau dikombin tadi, misalnya kita makan konsumsi gulanya tinggi, udah cukup tadi, makan makanan yang mengandung garamnya satu penukar ya, di 100 sendok teh itu kalau kita banyak air putih ya kan juga larut nanti sama urin, jadi tidak menyebabkan atau mengendap di dalam tubuh kita lebih lama karena kan nanti dengan urin juga dia bisa keluar. Gitu. Nah Bu Mahya ini tadi kan udah GGL nih, udah dijelasin ya secara detail lah, walaupun memang kita belum spesifikasi nih kira-kira harus seperti apa nih makanan-makanan penyakit-penyakit tertentu dan untuk menjaga kesehatannya. Gitu ya. Saya mau tanya juga nih Bu Maya nih mengenai GGL. Ada nggak pengganti misalnya? Kalau misalnya gula itu hanya dibatasi dengan 4 sendok atau 4
sendok teh gitu ya. 60 gram. 60 gram kalau hitungannya. Ada nggak pengganti dari GGL itu yang lebih aman? Oke. Karena kan kita juga pengen hidup sehat tapi nggak mau juga menghilangi rasa enak Rasa gitu enak, dari oke. dari yang kita punya gitu makanan. Kalau untuk gula ya pengganti kan ada sekarang ya, Iya. seperti brand-brand tertentu ya. Mm-mm. Maaf saya jadi sebut merek nih. Iya ya. Di Tropicana Slim ada ya. Mm-mm. Thermolite misalnya kan itu ada gula pengganti. Mm-mm. Jadi Gula kita, jagung. kita pengen tetap merasakan manis, Iya. tapi tetap ingin sehat seperti itu. Dan untuk penggunaan garam, kalau misalnya berlebih ya, Mm-mm. atau pengen berlebih, itu ada Nutrisali. Nutri. Jadi garam pengganti Mm-mm. ada memang. Kalau untuk yang apa minyak. Ya, mungkin penggunaannya tetap segitu. Minyak kelapa kali ya? Minyak kelapa tetap, tapi tetap penggunaannya 5 sendok makan. Atau kalau kita mau menggunakan margarin penggantinya minyak, itu carilah yang non kolesterol kan ada. Ya. Oh ada yang memang. Ada memang khusus ya. Jadi memang dia untuk orang-orang yang kolesterolnya tinggi, kemudian yang hipertensi juga, dia kan saling nyambung di penyakit ini. Iya ya. Jadi dia pakai apa minyak atau penggantinya yang non kolesterol. Gitu. Kalau kita bilang, nah Mas Dipo tadi nanyain kan, ada gak minyak yang non kolesterol? Semua minyak non kolesterol. Semua minyak yang dari kelapa sawit itu non kolesterol. Kok dia bisa jadi kolesterol? Ketika dia dipanaskan di titik didih tertentu, terus bahan makanan masuk ke dalam minyak panas itu, saat itulah kolesterol mengikat. Sebenarnya kalau minyak memang non kolesterol. Okay. Ketika di titik didih tertentu sampai 100 derajat dia lebih masuk bahan makanan di situ baru mengikat jadi kolesterol. Berarti kalau misalnya minyak itu dididihkan dengan yang di bawah 100 derajat? Di atas 100 derajat. Iya. Itu baru kalau masuk makanan. Kalau di bawah 100 derajat kayaknya nggak mungkin juga ya? Nggak matang dong. Nggak matang berarti. Maksudnya matangnya nggak matang. Betul. Makanya saya bilang tadi, kalau mau menggunakan makanan yang bergoreng, paling tidak seminggu 2 kali aja. Gitu. Iya ya, ini benar-benar agak. Sekarang kenapa sih ya? Kalau mau hidup sehat itu kan memang harus repot ya, sedikit repot. Betul. Kemudian harus dari terbiasa mungkin awal gini, makanan apa sih seperti itu gitu ya. Kalau ikan di steam, kalau kita steamnya bumbunya benar ya, kalau pakai minyak enak, ikannya pun fresh ya, itu enak tetap ya. Terus gorengan itu kita ganti dengan buah-buahan atau makanan direbus seperti yang di tukang bandrek ya, kita Jesse ya. Ada kacang rebus, ada pisang rebus, ada ubi rebus, pokoknya yang serba direbus lebih aman dikonsumsi. karena kan dia cuma direbus ya, tidak menggunakan minyak. Sekali-sekali, artinya bukannya benar-benar putus hubungan ya. Sekali boleh, saya bilang sekali lagi boleh, tapi tidak berlebihan. Seperti itu. Iya, jadi tetap dibarengin dengan buah-buahannya atau dengan sayurannya, itu harus. Pokoknya kalau sayurannya harusnya 3 kali, kalau buah-buahan 5 kali dalam 1 hari. Ini perlu yang mahal-mahal. Mau pagi sampai malam itu pepaya, silakan, misal ada di rumah ketersediaan pepaya. Atau hari ini kita makannya melon aja buahnya, silakan. Kalau memang alergik lebih, boleh combine seperti itu. Sehat ini tidak perlu mahal, Mitra JSI, tapi yang penting keinginan kita untuk sehat itu yang paling penting. Jadi kita benar-benar harus berpikir kalau kesehatan itu adalah investasi, Mas Dipo. Kalau kita sehat hari ini, kalau kita sudah mulai membatasi makanan GGL ketika usia masuk ke usia 40, itu insya Allah di masa tua kita penyakit-penyakit yang tidak diharapkan ya, seperti kelebihan garam, kelebihan gula, kelebihan minyak, akibat penyakitnya itu bisa dihindari dengan seminim mungkin. Begitu Mas Diko. Iya, berarti artinya kan keinginan kita sehat, investasi, tergantung diri mereka masing-masing. Kita harus sadar gizi lah dari sekarang, karena itu kan buat diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Seperti itu Mas Diko. Iya. Jadi Mitra JC, jadi ada beberapa pengganti-pengganti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Mahyani. Artinya tidak ada alasan lagi gitu. Aduh, gara-gara nggak ada solusi nih akhirnya
oh biarin aja deh gitu Udah ya. biarin aja. Nggak ada upaya, tidak Ya. tidak mencari pengganti. Kan saya nggak sakit gula, misalnya pakai gula pengganti. Kenapa enggak? Kalau memang dia bisa membantu kita lebih sehat, kenapa tidak? Gitu lah ya. Atau pakai yang garam salin tadi, silakan aja, nggak masalah. Ya. Itu memang dikhususkan buat orang-orang penyakit hipertensi pada yang tingkat berat. Karena pada tingkat berat itu makanannya no garam sama sekali, Mas Dipo. Betul. Tapi biasanya disiasatin dengan bumbu yang lebih banyak atau ditambahkan gula dalam masakannya, ditambahin tomat dan lain-lainnya supaya dia lebih terasa masakannya seperti itu. Atau kayak makan telur ya, terus jadi udah asin loh. Cobain deh telur rebus deh. Dia ada garamnya sebenarnya. Biasanya kalau telur kan kita kasih garam ya. Sebenarnya kalau saya masak ya, itu aja udah. Paling kalau ceplok. Iya, dikit ya. Karena dia ada rasa asinnya di telur itu sendiri. Iya. Ya. Yang tadi disebutkan oleh Bu Mahyani itu yang dimaksud 1 sendok teh itu bukan harus kita habisin 1 sendok teh ternyata 1 hari. 1 hari itu maksimal sih gitu ya. Karena memang dan kalau yang untuk hipertensi ya kan biasanya antara setengah sampai 1 sendok teh. Triknya ada 2, Bu. Yang pertama ya ibu bapak pemirsa Mitra JC ya. Masakannya boleh semuanya tanpa garam. Atau yang tanpa garam ini disiapkan itu yang tadi kebutuhannya harus berapa di piring kecil. Nanti ketika makan ditaburin di garam, di nasinya misalnya ditaburin di sayurnya, taburin di ikannya. Atau 1 makanan yang dikasih garam, makanan yang kita mau makan, biasanya kan sayur kuahnya banyak, lebih banyak di sayur. 2 tahu tempe sama ikannya enggak. Seperti itu ada 2 triknya. Kalau yang untuk hipertensi ya gitu. Karena hipertensi kemana-mana. Betul. Nanti ke ginjal bermasalah bisa lari ke diabetes. Selalu begitu dia, muter-muter ya ke situ-situ lagi gitu ya. Dan kalau kita ngomong masalah penyakit ya ada aja gitu, dan termasuk gula, garam dan minyak ini menjadi bumbu utama gitu dalam apapun pemakaian masakan. Ada standarnya yang harus dipakai. Tapi kalau micin gitu Bu Mahyani gimana? Kalau micin ya atau penyedap rasa. Penyedap rasa lah maksudnya. Sebenarnya dia MSG ya, monosodium glutamat. Maksudnya ada takarannya juga nggak sih sebenarnya? Sebenarnya kalau masih dalam batasnya normal dia di tubuh masih aman-aman aja. Ya. Pemakaian jangan 1 bungkus untuk sekali masakan. Ini ya namanya kan dia apa sih ya kalau orang Jepang? Halawa? Umami. Oh, umami. Jadi sebagai perasa aja. Oke. Pemakaian tidak berlebihan. Jangan juga sampai sendok teh, sedikit aja masih boleh. Bahkan ada pasien-pasien yang nausea yang makan nggak enak ya, atau pasien-pasien dengan hipertensi berat dia kan nggak pakai garam. Mungkin mensiasati dengan itu. Disiasati dengan misalnya kecap asin itu. Tambah asin nanti nggak. Maksudnya itu tadi umami yang dari kayak misalnya saya sebutin ya kayak Ajinomoto misalnya sasa, kasih sedikit. Jadi kan kalau memang tidak terasa banget dia kan juga tidak memakan sama sekali. Malah mungkin karena hipertensinya dia bisa kena malnutrisi karena aduh makanannya seperti ini nggak laku amat sih gitu kan. Paling nggak bisa membangkitkan selera makannya. Ya, membangkitkan selera makan. Sampai benar-benar kondisi tensinya udah mulai membaik, lalu pemakaian garamnya tetap diatur dan dengan sesuai takaran seperti itu Mas Dipo. Jadi GGL Mitra JC harus ingat 415 ya. 4 sendok teh gula, 4 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam dan 5 minyak. Sendok makan minyak dalam sehari. Dalam 1 hari. Bukan sekali makan. Bukan sekali makan. Kalau sekali makan, tadi penyakitnya yang saya sebutkan di awal. Dan itu pun maksimal ya Mitra JC yang dimaksud ya, bukan minimal. Maksimal. Dikira minimal kali dong. Minimal 4 sendok teh. Udah makan misalnya hari pagi tadi udah makan Indomie. Aduh, Indomie kan udah 800. Sekian 800. Oh berarti masih tinggal 1.200. Makanya kira-kira apa nih ya? Kan seperti itu. Hanya kalau memang tetap lagi kepingin ya, itu dikurangin aja. Dan banyakin sayurnya. Nah, Bu Mahyani saya mau tanya juga nih kan ini lagi karena waktu kita juga sangat sebentar sekali di sini.
Saya pengen tahu juga bukan menghindari sih, untuk menjaga stamina tubuh, untuk memperbaiki gizi agar tidak terkena virus COVID-19. Nah, itu ada tips-tipsnya juga nggak, Bu Mahyani? Ya, mengingat sekarang kan sudah mulai Banyak jatuh korban masyarakat ya. itu jatuh korban, masyarakat tuh agak worry, ketakutan betul. gitu kan mengenai hal ini, berlebihan gitu. Akhirnya kita tuh bingung gitu, apa yang harus kita lakukan. Silakan Bu Mahyani. Mitra JC. Yang harus diingat dengan COVID-19 atau virus corona ini adalah upaya kita dulu nih dalam diri kita nih apa. Yang pertama ya adalah harus sering cuci tangan ya dengan air mengalir dan sabun. Bukan hanya pakai hand sanitizer ya. Karena ketika kita melakukan 6 langkah cuci tangan dengan air dan sabun ya, pemirsa Mitra JC sudah tahu belum nih cara cuci tangan ini Mas Cipo? Nah, belum tuh. Coba kita praktekkan yuk. Ya gimana caranya? Pertama, kita letakkan sabun, ya air tangan kita dibasahin, kemudian diberi sabun. Ya, dihitung ya, hitungan setiap gerakan itu 4 kali ya, diberikan sabun. Yap, udah air tangannya kan. 1, 2, 3, 4 ya. Tepung, seraci, puput. Ini kan tadi di telapak tangan. Kemudian punggung tangan. 1, 2, 3, 4. Kiri. 1, 2, 3, 4. Ini di punggung ya? Ya, sekarang kunci. 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian putar. Putarnya seperti ini Mas Tipo. Oh gini ya? Yang Mitra JC gini ya? Ya. Jadi membersihkan di telunjuk ya, sela-sela jarinya ya. Satu lagi. Nah, putar sekarang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Urut ujung jarinya ya. Dibuka ujung jarinya, lebarin, putar searah jarum jam. 1, 2, 3, 4. Oh, bukan di satu titik fokus ini ya. Kemudian satu lagi sebelahnya. 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian itu udah ya, angka awalnya dari cuci tangan. Makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi tidak harus mahal. Tidak harus mahal. 3 kali sehari, 2 kali selingan. Tadi disebutkan juga minum air putih yang cukup 8 gelas atau 2 liter satu hari minimal. Tapi kayak bener gak jahe, kunyit gitu-gitu? Sereh. Kalau berita di kan? Ya, berita itu bisa, memang kalau di dalam kurkuma sendiri kan memang ada antioksidan, terus di kunyit yang saya baca ya, itu ada antiinflamasi, dan di jahe pun ada antioksidan. Insya Allah apa yang diciptakan Allah itu pasti bermanfaat. Tidak mungkin tidak ada manfaat. Dan kebenaran juga ada salah satu profesor di UNER ya, kalau nggak salah ya, sudah meneliti kalau ini adalah bisa menyembuhkan virus corona. Iya, baik. Jadi itu ya Mitra JC ya. Jadi jangan terlampau worry ya. Dan terlampau sehingga tidak memikirkan kondisi tubuh kita seperti apa. Betul. Diri sendiri. Pertama ya, saya ulang lagi, cuci tangan dengan 6 langkah tadi, di air mengalir dengan sabun ya. Hand sanitizer membantu tapi tidak bisa sepenuhnya, karena tidak ada ikutin langkah-langkahnya ya. Kemudian makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup, dan berdoa yang banyak, itu paling ya. Jadi kan kita mohon sama Allah diberikan kesehatan ya, dihindarkan dari berbagai penyakit-penyakit. Itu kan juga ada doanya ya. Saya tidak hafal, tapi ada doanya. Iya, Bang Dipo juga belum hafal. Nanti kita share ya Mitra JC ya. Oke. Itu. Iya, Bu Mahyani, terima kasih banyak. Ya Allah, ini banyak banget nih ilmu yang Bang Dipo hari ini dapatkan, dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat juga untuk kita semua untuk bisa menjaga pola makan sehat. Bang Dipo baru tahu ternyata sedetail itu ya, untuk bisa menjaga kesehatan. Kan selama ini kita banyak yang nggak tahu nih Bu Mahyani, penggunaan garam berapa sih sebenarnya, gula berapa, minyak berapa. Oh ternyata sudah diatur dan sudah Kemenkes sendiri Kementerian Kesehatan juga sudah mengeluarkan agar jangan kita termasuk yang mendapatkan penyakit-penyakit yang tersebut. Karena penggunaan GGL-nya ini berlebihan dalam keseharian kita. Adapun yang sudah terkena penyakit hipertensi atau diabetes atau satu lagi
jantung Jantung koroner ya, atau tetap selalu berusaha untuk selalu Ya. hidup sehat ya. betul. Dan Baik. tetap menjaga makanan-makanan yang dihindari, dibatasi, itu harus diingat seperti itu. Iya. Baik, terima kasih Bu Mahyani Baik Mas Dipo. sudah berkunjung di rumah Bang Dipo hari ini di Radio JIC ya. Dan Mitra JIC, kami ingatkan bahwa Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura ini siap menerima Mitra JIC konsultasi, baik itu konsultasi gizi. Mitra JIC bisa langsung ke Klinik Prima ataupun langsung ke bagian informasi ya. Informasi bisa atau di Klinik Prima di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Iya, silahkan Mitra JIC ya, karena di Sukapura itu ada salah satu layanan yang memang spesial. Di Sukapura itu kan tidak ada klinik-kliniknya. Jadi kalau mau tanya informasi di klinik paru atau klinik kebidanan, tanya di pusat informasinya, nanti akan diarahkan oleh security. Kemana kita harusnya? Ya, ini salah satu bentuk kepedulian Rumah Sakit Islam Sukapura agar menjaga rahasia penyakit si pasien itu sendiri ya. Bahkan Kan kadang Mas Dipo, malu gitu ya dok ya, kalau dia ngantri di depan klinik paru misalnya, sedangkan dia tidak mau diketahui lagi penyakit apa gitu. karena lebih privasinya lebih terjaga. Lebih terjaga. Dan pasien pun di Klinik Prima bisa JIC datang, daftar, dan one stop service semuanya. Iya, one stop service, jadi nggak perlu lagi ngantri, nggak perlu sudah diambilkan, ruang tunggunya ada pijatnya, ada ada sofanya empuk ya. Iya udah pernah. Alhamdulillah, berarti udah tahu ya. Udah tahu. Jadi layanannya maksimal itu di dekat masjid atau samping masjid Darushifa ya. Bahkan kita juga punya klub yang MSC ya, Muhammadiyah Senior Club. Ya, jadi bagi Mitra JIC yang punya orang tua atau keluarga yang memang membutuhkan pelayanan untuk usia-usia manula, silakan datang di klinik MSC tiap hari di Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura. Iya, baik. Jadi MSC itu setiap, dan nanti ada di hari Rabu. Ada setiap hari Rabu. Di Rumah Sakit Islam Sukapura juga ada TBRO ya, klinik TBRO, dan yang merokok juga katanya bisa ya untuk diterapi supaya tidak merokok lagi ya. Ya. Apa klinik rokok? Kliniknya dokter siapa? Dokter paru ya, spesialis paru. Terjiwa kalau nggak salah ya. Oh gitu. Hipnoterapi supaya tidak supaya Tapi jauh. itu setahu saya sih kesepakatan antara pasien dan dokter. Perjanjian. Bersedia tidak pasien. Iya. Oke, sekali lagi terima kasih Bu Mahyani. Jangan lupa untuk sekali lagi subscribe, like, dan komen untuk channel YouTube kami Jakarta Islamic Center. Dan jangan lupa untuk saksikan juga melalui Facebook kita, siaran kita hari ini di Facebook Radio JIC. Dan jangan lupa juga untuk menjadikan pertemanan di Facebook RSIJ Sukapura. Untuk informasi lebih lanjut, Mitra JIC bisa langsung datang ke Jalan Tipar Cakung nomor 5 Sukapura, Jakarta Utara. Di situ pelayanannya sudah maksimal di sana insya Allah ya. Saya Dipo Usman dan Bu Mahyani. Saya Mahyani, terima kasih dari Rumah Sakit Jakarta Sukapura. Mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Mitra JIC untuk mendengarkan apa yang kita paparkan pada pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.